Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel, di hari ini kita akan sedikit berbagi ya tentang kasus yang ada pada motor Beat Street ini teman-teman. Yang mana motor Beat Street ini katanya itu motornya sering berebet, tetapi yang punya pengennya motornya cepat kelar ya teman-teman. Dan si pemilik unit motornya ini datang sudah membawa rotak teman-teman ya. Nah, kita langsung disuruh melakukan pemasangannya. Kita disuruh melakukan pergantian dinamo full pumpnya teman-teman. Nah, di sini untuk pergantian dinamo full pump ataupun rotaknya sendiri itu menggunakan merek yang sangat biasa teman-teman ya, yang murah di bawah 100 ribuan. Di sini saya tidak menjamin untuk kualitasnya dan juga tidak menjamin untuk ketahanannya. Kalau saya sendiri sering melakukan ataupun menggunakan rotak yang melakukan pergantian dinamo full pump ataupun rotak itu bagi teman-teman yang budgetnya kurang ataupun minim. Itu menggunakan merek Honda teman-teman. Merek Honda banyak dijual di Shopee ya teman-teman. Itu harganya lumayan sedikit mahal tetapi kualitasnya itu bagus. Dan perhatikan ya teman-teman, untuk filternya itu katanya nggak ada yang jual yang untuk Beat Eco. Beat Eco itu untuk saringan filter full pump ya. Itu dia menggunakan Vario ya, menggunakan Vario. Itu sama teman-teman. Tapi untuk yang motor injeksi yang masih starter kasar Scoopy itu menggunakan kode Beat ya untuk filter full pumpnya teman-teman, ataupun yang sering disebut Pampers. Nah, ini malah dibelikan yang memakai Beat untuk Beat starter kasar ya, jadi beda. Jadi sedikit agak susah untuk melakukan pemasangannya ataupun memasukkannya di dalam tangkinya teman-teman. Tangki bahan bakarnya itu sedikit sulit karena dia tidak sejajar teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua. Apabila teman-teman melakukan servis ataupun perbaikan unit motornya, silakan dipasrahkan kepada mekaniknya. Itu yang penting teman-teman mengikuti prosedurnya sesuai SOP dan teman-teman mendapatkan hasil yang sangat maksimal teman-teman. Nah, di sini saya memprediksi masalah berebet tersebut itu tidak berasal dari rotak ataupun tekanan full pump. Memang di sini waktu kita melakukan pengukuran, permasalahan awal itu di tekanan full pump yang lemah. Tetapi saya tidak menjamin 100% bahwa rotak ini yang bermasalah teman-teman. Saya malah berpikiran permasalahan tersebut ada pada rumah rotaknya. Nah, di sini untuk pergantian rumah rotaknya itu tidak saya ganti tetapi saya ganjal teman-teman. Ya, ternyata meskipun diganti rotak baru itu tekanan full pumpnya mentok di angka 20 teman-teman. Jadi setelah kita lakukan pemasangan rotaknya ataupun pergantian dinamo rotaknya, dinamo full pumpnya teman-teman, itu tekanan masih juga di angka 20 PSI dan tidak mau naik teman-teman. Nah, untuk cara mengakalinya saya tidak melakukan pergantian rumah full pumpnya ya, tetapi saya melakukan pengganjalan atau penutupan pada regulator yang berada pada rumah full pumpnya teman-teman. Mohon maaf tadi tidak terekam karena ada konsumen yang lain datang, jadi saya tinggal. Jadi untuk pengerjaannya kita serahkan pada anggota teman-teman. Jadi tadi tidak bisa saya rekam teman-teman untuk pengganjalan ataupun penutupan pada regulator yang berada pada rumah full pumpnya teman-teman. Di plastiknya itu teman-teman copot rotaknya, dibalik di situ ada yang namanya regulator. Itu yang berfungsi untuk menaikkan tekanan full pumpnya apabila lemah dan juga mengurangi tekanan full pumpnya ataupun bahan bakarnya ketika melebihi 294 kPa teman-teman ya, ataupun 42 PSI. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Kadang dia menambah, kadang dia juga mengurangi teman-teman ya. Nah, di sini setelah kita lakukan pengganjalan itu tekanan full pumpnya itu bisa mencapai 42 PSI.
Nah, di sini saya juga belum puas ataupun saya belum melakukan analisa keseluruhan, tetapi saya memprediksi bahwa motor ini tidak akan sembuh teman-teman setelah dilakukan ataupun pergantian rotak dan juga pengganjalan pada regulator full pumpnya ya teman-teman. Di sini memprediksi masih banyak lagi trouble-nya teman-teman ya. Trouble-nya itu dari awal kita sudah menceritakan bahwa permasalahan tersebut ada pada area pengapian teman-teman, karena kita sudah melakukan pengecekan menggunakan scanner dan juga melakukan tekanan full pumpnya, melakukan pengecekan pada tekanan full pumpnya ya teman-teman. Tetapi si pemilik motor ini tetap juga tidak percaya dan kita tetap harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh si pemilik unit motornya. Nah, di sini beneran ternyata permasalahannya itu kita temukan setelah dilakukan pergantian dinamo full pump ya, rotaknya itu tidak sembuh juga. Lalu kita melakukan pengecekan pada kepala busi ataupun kop busi. Dan buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melakukan pengukuran kop busi ya, itu ada nilai resistansinya, itu sudah saya bikinkan videonya di tutorial saya cara melakukan pengecekan tutup kop busi ya teman-teman. Itu sudah saya bikinkan tutorial videonya teman-teman. Nah, di sini untuk tutup businya sendiri itu sudah jamuran teman-teman. Di sini lah, perhatikan ini sudah jamuran. Ini yang menyebabkan bahwa motor ini itu terasa berebet teman-teman ya, berebet. Itu permasalahannya ada pada tutup busi. Jadi buat teman-teman yang sering menggunakan motor injeksi melewati jalan-jalan yang becek ataupun basah, coba sering dilakukan pembersihan pada area tutup businya agar motor teman-teman tetap sehat ya, tidak berebet ya teman-teman. Nah, di sini si pemilik unit motornya saya sarankan melakukan pergantian dengan kepala busi yang asli, tetapi tetap saja beliau mencari harga yang miring ya teman-teman. Ya wis, sakarpe, yang penting kita pasang saja teman-teman. Tetapi sebelum saya melakukan pemasangan tutup kop businya ini, kita sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ataupun seharusnya sesuai SOP-nya, standarnya itu motor injeksi tidak boleh dilakukan pergantian menggunakan barang-barang KW seperti ini teman-teman, karena itu akan sangat berpengaruh ataupun mengefek pada beberapa bulan kemudian. Akan ada kasus seperti nyendat, nahan, bahkan juga ngempos ya. Jadi kita di sini sedikit berbagi ya. Jadi untuk cara-cara melakukan pengecekan servis itu juga sudah saya bikinkan tutorialnya di video saya. Di sini saya hanya menginformasikan kepada teman-teman, apabila teman-teman itu melakukan servis, silakan diberikan saja keluhannya kepada si pemilik bengkel ataupun mekaniknya. Insya Allah pasti akan dibereskan. Ya, jadi tidak usah rewel teman-teman ya, mekanik yang mumet seperti ini. Jadi setelah kita kerjakan instruksi dari si pemilik unit motornya itu tidak ada yang sembuh ya teman-teman. Setelah kita melakukan pengecekan tutup busi, ternyata permasalahannya ada tutup busi. Jadi gimana menurut teman-teman setelah saya temukan penyakitnya? Kira-kira apakah si pemilik unit motornya merasa tekor atau tidak, ataupun ya sudahlah, yang penting sudah diganti rotaknya baru sesuai instruksinya ya, dan tidak sembuh, kita cari trouble-nya ternyata ada pada tutup businya teman-teman. Jadi ini setelah kita selesaikan, jadi mohon maaf ya buat teman-teman, untuk data-data scanner pengecekannya tidak kita tampilkan ya, karena kan pemilik motornya itu tidak mengizinkan ya. Oke ya, ini saja, semoga bermanfaat video sederhana ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya yang sedikit sederhana ini. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.